Ya, tanpa panjang lebar, mungkin saya Dr. Cihandayani malam ini akan em, mempresentasikan suatu topik. Selamat malam sebelumnya dengan Prof, Dokter, dan rekan-rekan sejawat sekalian. Untuk malam ini saya akan membawakan materi atau topik mengenai efek pajanan polutan terhadap gejala hidung. Ya, jadi sebelumnya seperti kita ketahui bahwa saat ini kan gejala hidung itu merupakan suatu keluhan yang sering membawa pasien untuk datang ke kita ke dokter THT ya. Nah, di mana salah satu penyebab yang saat ini lagi banyak dibicarakan mungkin karena memang pajanan atau polusi di lingkungan kita tuh sedang tinggi. Nah, untuk polutan udara itu sendiri, dia tuh terdiri dari partikel dan gas beracun yang dilepaskan dalam jumlah besar dari berbagai bahan yang dapat terbakar. Nah, menurut salah satu penelitian atau studi oleh Global Burden of Disease, di sini polusi udara itu bertanggung jawab atas sekitar 200 juta disabilitas setiap tahunnya dan 6,67 juta kematian pada tahun 2019. Nah, polutan udara ini sendiri memiliki dampak yang negatif pada kesehatan serta meningkatkan beban penyakit dan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, pada beberapa studi epidemiologi, polutan udara itu memiliki dampak yang buruk pada penyakit saluran pernafasan seperti rinitis alergi, asma, bronkitis, juga PPOK. Pada populasi yang berdampak, apabila terpapar oleh konsentrasi polutan udara yang terus-menerus dan tinggi, mungkin pada awal belum memiliki gejala dengan efek yang subklinis. Namun apabila terus-menerus terpapar, mulai timbul gejala, kemudian terjadi penurunan dari fungsi paru, serta terjadilah peningkatan dari penggunaan obat-obatan. Kemudian pasien mulai mencari dokter untuk berobat ke rumah sakit. Kemudian apabila tidak tertangani dengan baik, bisa sehingga ke unit gawat darurat, sehingga meningkatkan juga admisi ke rumah sakit. Dan apabila tidak tertangani dengan optimal, dengan baik, itu dapat menyebabkan kematian. Untuk klasifikasi polutan udara itu sendiri, berdasarkan beberapa sifat fisiknya, dia itu terbagi menjadi dua, yaitu particulate matter dan juga gas. Untuk particulate matter sendiri nanti akan dibahas secara khusus pada presentasi selanjutnya, di mana ini dibagi lagi ada particulate matter yang kasar, kemudian ada particulate matter yang halus, dan juga yang sangat halus. Ini nanti akan dibagi berdasarkan ukurannya. Sedangkan untuk gas, itu di udara yang banyak kita temui itu biasanya ada ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, atau juga volatile organic compound. Untuk polutan udara itu sendiri juga terbagi ada yang di dalam ruangan maupun di luar ruangan, indoor atau outdoor. Untuk yang di dalam ruangan itu biasanya sumbernya itu dihasilkan dari penghangat di rumah atau misalkan dari memasak, kemudian dari proses pembersihan, dari asap-asap tembakau, bisa juga dari furnitur maupun juga dekorasi. Sedangkan kalau untuk yang dari outdoor atau yang di luar ruangan itu biasanya dari asap-asap kendaraan, baik kendaraan yang ada di darat maupun yang di udara, kemudian dari pabrik-pabrik, kemudian dari penghangat di pemukiman, juga dari limbah padat. Untuk negara-negara maju itu biasanya untuk polusi udara itu dia dihasilkan dari sisa-sisa dari pembakaran bahan bakar fosil yang biasanya digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan kalau untuk di negara berkembang, contohnya seperti di salah satu Indonesia, untuk negara berkembang itu bisa dihasilkan sumbernya dari pembakaran batu bara maupun juga kayu-kayu sebagai sumber bahan bakar. Nah, apa sih particulate matter itu sendiri? Jadi particulate matter itu sendiri adalah partikel kecil yang ditemukan di udara yang terbentuk di atmosfer karena reaksi kimia antar polutan. Nah, pada particulate itu sendiri tadi dibagi ada yang kurang dari 10 mikrometer, kurang dari 2,5 mikrometer, dan juga ada yang kurang dari 0,1 mikrometer. Apabila partikulatnya berukuran lebih dari 10, itu dia masih bisa terfilter di hidung atau juga di faring atau tenggorokan. Sedangkan kalau yang sudah berukuran kurang dari atau sama dengan 10, itu biasanya sudah terdeposit atau dia tertinggal atau menetap di saluran pernafasan yang lebih besar. Nah, untuk ukuran yang kurang dari 2,5 mikrometer atau PM2,5 dan yang ukuran yang ultrafine atau yang sangat halus itu kurang dari sama dengan 0,1, dia sudah dapat menembus ke saluran nafas yang lebih kecil dan berada di paru-paru seperti tracheobronchial hingga sampai ke alveolus. Ini dapat kita lihat di gambar di sebelah kanan.
Ini kalau dibandingkan dengan ukuran rambut manusia yang ukurannya 50 sampai 70 mikrometer, berarti kita bisa bayangkan kalau untuk yang ukuran kurang dari 2,5 dan kurang dari 10 itu berarti sangat kecil, lebih kecil dari ukuran rambut ya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran sumber-sumber dari particulate matter yang ada di Indonesia, di beberapa kota di Indonesia. Untuk di daerah Banten itu sendiri, ini daerah Serpong, di mana banyak itu dihasilkan dari kendaraan-kendaraan. Sedangkan untuk di daerah Cilegon, itu biasa dihasilkan dari debu, kemudian yang kedua dari industrial. Ini dapat kita lihat dari sebarannya ya, di Jakarta juga dari kendaraan. Ini memang mayoritas di beberapa kota itu banyak disebabkan dihasilkan dari sumbernya itu dari kendaraan. Nah, ini adalah gambaran standar dari particulate matter baik di Indonesia dan juga menurut WHO. Di mana kalau di Indonesia untuk particulate matter kurang dari 2,5 atau yang halus, itu standar dikatakan masih batas amannya adalah untuk 1 tahun, untuk pajanan selama 1 tahun itu adalah 15 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk yang kurang dari 10 mikrometer itu 40 mikrogram per meter kubik. Nah, kalau untuk standar WHO pada tahun 2021 dikatakan masih dalam batas aman atau sehat itu bila kurang dari 5 mikrogram per meter kubik. Untuk yang 2,5 dan untuk yang particulate matter 10 milimeter itu adalah 15 mikrogram per meter kubik. Nah, ini adalah gambaran lagi untuk particulate matter persebarannya di seluruh Indonesia. Di sini tadi kita bisa lihat ya, kalau untuk yang di Indonesia itu untuk particulate matter yang 2,5 itu batasnya dikatakan baik bila kurang dari 15 nih. Sedangkan untuk beberapa daerah sendiri, untuk yang particulate matter 2,5 ini rata-rata sudah melebihi dari angka 15. Berarti bisa dibayangkan bahwa ini sendiri sudah memiliki dampak resiko ke saluran nafas. Nah, untuk mekanisme penyakit saluran nafas sendiri akibat polutan udara, itu jadi apabila terdapat polutan yang terpapar ke saluran nafas atau mukosa dari hidung maupun bagi saluran pernafasan di bagian bawah, dia akan mengaktifasi dari sel T yang nanti akan berperan di imunitas adaptif. Sedangkan untuk imunitas innate, dia akan mengaktifasi dari TNF alpha yang menyebabkan dari kerusakan dari sel barrier. Selain itu, untuk polutan apabila dia terpapar ke mukosa juga dia akan mengaktifasi dari reaktif oksigen spesies yang nanti akan menghasilkan dari mitogen activated protein kinase, kemudian nuklear faktor catalyte chain enhancer of activated B cell dan juga aktivator protein 1. Hingga nanti akan berdampak pada saluran nafas. Nah, untuk hidung itu sendiri, ketika ada paparan dari polutan udara, dia akan menghasilkan dari stres oksidatif dan juga berdampak pada sel-sel yang nanti akan memicu terjadinya inflamasi hidung, sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti rhinore, kongesti hidung, kemudian bersin-bersin, hidung gatal, maupun iritasi pada saluran nafas. Nah, inflamasi pada hidung ini sendiri terjadi akibat dari turunnya mucociliary clearance dan juga aktivasi dari respon imunitas sistemik, di mana nanti apabila terjadi gangguan dari inflamasi di hidung menyebabkan fungsi dari hidungnya yang terganggu, itu dapat berdampak pada saluran nafas bawah yang menjadi rentan pada inflamasi. Nah, selain itu, polutan udara dia juga menyebabkan dari peradangan pada epitel hidung, mengaktifkan dari berbagai sel imunokompeten, dan juga dapat memperburuk kerusakan epitel hidung yang disebabkan oleh faktor lain seperti akibat dari serbuk sari maupun juga virus. Dan untuk kelompok-kelompok yang rentan itu biasanya pada kelompok anak-anak, kemudian wanita hamil, pada usia lansia, dan juga pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki penyakit pada saluran nafas. Nah, untuk efek polutan sendiri pada penyakit alergi di mana polutan itu dapat menginduksi produksi dari IgE, kemudian juga mensensitasi dari alergi. Terus akibat dari penurunan mucociliary clearance, dia juga akan menurunkan dari clearance pada alergen-alergen. Selain itu juga akan menyebabkan proliferasi dan aktivasi dari sel-sel inflamasi, serta dapat menginduksi gejala serta hiperresponsiveness. Selain itu, efek polutan sendiri diketahui saling berkait dengan terjadinya pemanasan global.
ketika terjadinya polutan udara, kemudian adanya pemanasan global, maka polusi di udara atau polutan di udara akan semakin meningkat, sehingga akan makin memperberat dari gangguan dari sel-sel epitel, terjadilah gangguan dari sel-sel barrier, dan reaksi imun yang akan semakin menyebabkan peradangan di hidung semakin berat. Nah, bagaimana sih cara untuk salah satu untuk mengatasi atau mengurangi dari dampak paparan polutan pada sel-sel di hidung? Nah, salah satu yang dapat kita lakukan itu dengan cara cuci hidung, di mana manfaatnya terkait dengan paparan pada polutan, selain dia berfungsi untuk membersihkan lendir dental, krusta, kotoran dan agresor di udara, dia juga dapat membantu menghilangkan atau mengurangi mediator inflamasi, sehingga juga dapat mengurangi gejala-gejala di hidung. Selain itu, cuci hidung juga bisa membantu untuk meningkatkan mucociliary clearance, di mana dengan cuci hidung itu dengan larutan salin dianjurkan untuk membantu menghilangkan juga dari particulate matter, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada tubuh. Nah, simpulan dari presentasi saya pada malam ini bahwa kualitas udara yang buruk itu merupakan masalah yang besar dengan dampak kesehatan yang merugikan, karena akan meningkatkan dari gangguan fungsi dari sel-sel hidung, kemudian juga menyebabkan dari kebutuhan untuk akses ke fasilitas kesehatan juga meningkat. Itu akan menjadi salah satu beban di kemudian hari. Selain itu, polutan udara yang menyebabkan dari mucociliary dysfunction, merusak dari epithelial barrier, dan juga menyebabkan peradangan seluler di saluran pernapasan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan ini sebagai pencegahan dan juga untuk mengatasi dari keluhan hidung itu dengan cara cuci hidung, karena fungsi cuci hidung tadi yang meningkatkan mucociliary clearance dan memiliki kecepatan untuk perbaikan jaringan hidung akibat paparan polutan. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari saya pada malam ini. Mungkin terima kasih. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator, Dr. Ya, baik Dokter Tri, terima kasih atas presentasinya Dokter. Demikianlah presentasi dengan topik efek gejala polutan terhadap efek pajanan polutan terhadap gejala hidung oleh Dr. Trihandaini SPTA TBKL. Kami ucapkan terima kasih Dok untuk sharing ilmunya, kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Dulu ke Dr. Tri kalau boleh Dok. Punten Dok, apakah ada pencegahan lain terhadap paparan polutan yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya gejala hidung, Dokter? Nah, ya, ini Dokter Umar. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dok. Jadi kalau untuk pencegahannya mungkin tadi kan selain yang kita bisa melakukan cuci hidung ya untuk membersihkan polutan-polutan yang masuk ke saluran nafas, itu mungkin kita juga harus tahu misalkan peta untuk kira-kira nih di daerah kita atau di lingkungan kita tuh kira-kira bagaimana untuk polutannya, paparannya seperti itu. Karena itu cukup penting untuk kita antisipasi dengan penggunaan seperti masker pelindung, karena partikel-partikel halus itu kan seperti kita tahu seperti masker-masker yang seperti saat COVID itu yang bisa menyaring untuk ukuran-ukuran dia sampai dengan mikro seperti itu Dok. Jadi kayak penggunaan masker-masker N95 atau KN95. Kemudian juga kita biasanya kan saat ini tuh udah mulai update ya untuk kayak info-info kira-kira nih untuk daerah ini nih berapa nih AQL-nya nih untuk apa namanya ambang udaranya tuh berapa konsentrasinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih angka untuk ambang yang sehatnya berapa, batas paling tingginya berapa. Jadi kalau ketika dia melebihi dari ambang yang sudah ditentukan, mungkin kita bisa mengurangi untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan, atau memang kita bisa menggunakan seperti untuk penyaring-penyaring udara seperti itu untuk membersih udara. Selain itu juga apa sih kayak menggunakan seperti ada beberapa sekarang untuk tanaman-tanaman untuk penyaring udara. Jadi seperti yang bisa kita lakukan sendiri dari pribadi sendiri, karena memang kan lebih baik untuk pencegahan ya Dok, sebelum terjadi nanti gejala hidung, di mana akan lebih sulit kalau sudah ada keluhan itu sudah mengganggu dari aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Dokter-dokter sekalian, demikianlah rangkaian acara webinar TJIF sesi kelima pada malam hari ini. Saya Umar Bahmid sebagai pemandu acara dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dokter semua dan juga kepada PT Papros atas kehadiran dan supportnya di webinar malam hari ini.
Kami mohon maaf dokter apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Sampai jumpa di webinar TGIF Perhati Banten selanjutnya dengan judul Benda Asing Telinga dan Benda Asing Hidung dengan pembicara Dr. Ismayani SPTHT BKL dan Dr. Emma Safitri SPTHT BKL. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.